Kembali bersama dengan anak-anak didikku yang terkasih dalam materi pelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti, materi 16 karya pelayanan gereja. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang gereja mewartakan kerajaan Allah, di mana tugas-tugas yang dilakukan oleh gereja adalah merupakan kelanjutan dari tugas-tugas Yesus, yaitu di mana misi Yesus adalah mewartakan kabar gembira kepada semua orang, terutama yang miskin dan menderita. Dan kita diajak menjadi garam dan terang dunia. Anak-anak terkasih, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengutus Yesus Putramu ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah lewat karya dan pewartaannya. Kami pun dipanggil untuk mengambil bagian dalam melanjutkan karya-karya pelayanan Yesus. Bantulah kami agar dapat menjalankan tugas penggembalaanmu, pewartaan dan pengudusan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, gereja adalah persekutuan orang-orang yang beriman kepada Yesus. Gereja terdiri dari 3 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok kaum hierarki atau kaum tertahbis, yang sekarang sering disebut kaum berjubah. Siapakah kaum hierarki ini? Adalah mereka yang ditahbiskan, yang bertugas untuk menguduskan, melayani, dan mengajar umat. Kelompok yang kedua adalah para biarawan-biarawati, yang mereka menjalankan hidup bakti. Kelompok biarawan-biarawati ini adalah mereka yang mengucapkan trikaul atau 3 kaul, yaitu tentang ketaatan, kemurnian, dan kesucian. Kelompok yang ketiga adalah kaum awam. Kaum awam yaitu umat Kristiani yang bukan imam dan juga bukan biarawan-biarawati, yang berperan penting dalam melaksanakan tugas perutusan gereja. Jadi, kaum awam itu adalah kita semua yang tidak ditahbis ataupun tidak mengucapkan kaul ketaatan, kemurnian, dan kesucian. Anak-anak yang terkasih, ada 3 tugas gereja. 3 tugas gereja sebenarnya adalah tugas yang diberikan oleh Yesus kepada para murid, kemudian diteruskan kepada kita. Tugas Yesus yaitu sebagai nabi, imam, dan raja. Dalam gereja, dalam melaksanakan karya pelayanan, gereja melanjutkan 3 tugas Yesus, yaitu yang pertama adalah gereja yang mewartakan atau kerikma. Perintah Yesus untuk mewartakan adalah dapat kita baca dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Gereja yang mewartakan
yaitu untuk memperkenalkan iman akan Yesus kepada semua orang. Sedangkan tugas gereja yang kedua adalah gereja yang menguduskan atau sering disebut liturgia, yang berasal dari tugas imamat Yesus, yang dapat kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 42, di mana gereja bertugas untuk menguduskan semua umat. Yang ketiga adalah gereja yang melayani, yang berasal dari tugas imamat Yesus sebagai rajawi. Dalam Yohanes 13 ayat 4 sampai 17, di mana gereja melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dalam gereja ada bermacam-macam karya pelayanan. Karya pelayanan gereja yang pertama yaitu pewartaan, yang dikatakan pewartaan atau kerikmah. Apa yang dilakukan, seperti apa bentuk-bentuk pewartaan dalam gereja, yaitu ada dalam bentuk pewartaan pengajaran iman, komunikasi iman yang saling meneguhkan, dan saling berbagi pengalaman iman, dan saling meluruskan pandangan iman, yang sering dikatakan dengan sharing iman. Karya pelayanan yang kedua adalah karya pengudusan, yaitu dalam kegiatan liturgia. Apa yang dilakukan gereja dalam karya pengudusan, yaitu segala bentuk kegiatan ibadat kepada Tuhan yang dilakukan oleh umat, baik secara pribadi atau personal, maupun secara sosial atau kelompok, baik dalam sakramen-sakramen maupun bukan sakramen-sakramen. Karya pelayanan gereja yang ketiga adalah gereja melayani, yang sering dikatakan dengan diakonia. Seperti apa bentuk karya pelayanan gereja? Yaitu segala bentuk pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Dari 3 macam-macam karya pelayanan gereja ini, atau yang disebut dengan 3 tugas gereja, mari kita simak satu persatu contoh-contoh karya pelayanan gereja. Anak-anak yang terkasih, contoh-contoh karya pelayanan gereja. Ya, yang pertama, contoh pelayanan gereja dalam bidang pewartaan. Apa saja bentuk-bentuk pewartaan yang dilakukan oleh gereja? Bentuk-bentuk pewartaan itu adalah satu, misalnya memberikan pelajaran agama baik di sekolah maupun di gereja. Pelajaran untuk para katekumen atau yang disebut dengan orang-orang simpatisan yang akan dibaptis. Dan juga mereka yang mau menerima baptis. Kemudian pewartaan itu juga bisa dilakukan dengan katekese umat, melalui khotbah, renungan-renungan harian, pendalaman kitab suci, bina iman anak atau sering disingkat dengan BIA, bina iman remaja. Semuanya ini, kegiatan ini atau contoh-contoh inilah bertujuan untuk memperkenalkan iman akan Yesus. Contoh karya pelayanan yang kedua yaitu pengudusan. Bagaimana contoh-contoh karya pelayanan gereja
dalam tugas menguduskan. Yang pertama yaitu pengudusan dapat dilakukan dengan mengadakan perayaan-perayaan Ekaristi setiap hari Minggu atau hari-hari besar dan juga hari-hari khusus. Selain perayaan Ekaristi, ada juga ibadat sabda atau doa bersama. Baik doa bersama keluarga ataupun doa bersama dengan lingkungan di sekitar. Doa novena ataupun doa pribadi. Rosario, ibadat jalan salib, ibadat tobat, dan ibadat-ibadat lainnya yang bertujuan untuk menguduskan mereka yang beriman kepada Yesus. Contoh karya pelayanan gereja yang ketiga di bidang pelayanan adalah bentuk-bentuknya adalah gereja mendirikan poliklinik khusus untuk lansia atau juga bagi orang-orang yang mengalami sakit saat menjalankan ibadat atau perayaan Ekaristi. Maka poliklinik ini biasanya ada di gereja. Menggalang dana solidaritas untuk mereka yang membutuhkan, termasuk orang yang sakit, yang miskin, ataupun yang mengalami kesusahan. Mendirikan yayasan yatim piatu untuk menampung orang-orang yang telah yatim piatu atau orang-orang yang dibuang ataupun yang tidak diperhitungkan oleh keluarganya. Kemudian rumah singgah ataupun penitipan anak-anak. Lalu pelayanan-pelayanan lainnya adalah membuat aksi Natal, aksi puasa pembangunan, donor darah, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh karya pelayanan gereja. Baiklah anak-anak terkasih, setelah kita melihat 3 tugas gereja dan contoh-contoh karya pelayanan gereja, menjadi bahan refleksi bagi kita. Dari berbagai macam contoh karya pelayanan gereja tadi, baik pewartaan, pengudusan, pelayanan, tentu bagi kita sebagai seorang anak-anak atau remaja, mungkin dari contoh-contoh pelayanan gereja tadi, tentu semua kita tidak dapat lakukan semuanya sebagai remaja. Maka oleh karena itu, kita harus mampu melihat mana yang bisa kita lakukan atau yang bisa kalian masuk dalam kegiatan tadi, termasuk dalam kegiatan pengudusan, atau termasuk kegiatan pelayanan, atau termasuk dalam kegiatan liturgia. Dengan demikian, dengan menjalankan kegiatan-kegiatan tadi, kalian akan semakin diteguhkan imannya kepada Yesus. Dan kalian akan dapat bertemu, berkumpul, berproses dengan teman-teman yang sesuai dengan kalian, baik di gereja maupun di masyarakat. Contoh-contoh yang bisa kita lakukan adalah menjadi misdinar, menjadi lektor, menjadi tata laksana. Itu kalau kita dalam bidang liturgia atau pengudusan. Sedangkan dalam bidang pewartaan kita bisa ikut dalam pembelajaran agama atau bina iman anak dan juga bina iman remaja. Sedangkan dalam pelayanan kita bisa ikut aksi sosial dengan mengumpulkan aksi Natal ataupun aksi puasa pembangunan dan juga membuat hari pangan sedunia. Ini adalah contoh-contoh keterlibatan kita. Jadi, mana yang bisa kita lakukan, hendaklah kita terlibat di dalamnya. Baiklah anak-anak yang kasih,
apa tujuan dari tugas pewartaan? Yaitu agar Yesus semakin dikenal dan diimani oleh semua orang. Jika kita tidak terlibat dalam pewartaan, siapa nanti untuk generasi berikutnya yang semakin mengenal Yesus? Untuk itu kita diharapkan ikut terlibat dalam tugas pewartaan. Tujuan tugas pelayanan adalah melayani semua umat yang membutuhkan pertolongan, misalnya orang sakit, orang berdosa, dan orang-orang kelaparan. Yang ketiga adalah tujuan tugas pengudusan adalah untuk menguduskan mereka yang mengimani dan menyebut diri sebagai pengikut Yesus. Baiklah anak-anak terkasih, semoga melalui pembelajaran ini kita semakin aktif dan terlibat dalam karya-karya pelayanan gereja yang dapat diwujudkan di dalam rumah maupun di dalam masyarakat. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Kita tutup dengan doa spontan, doa masing-masing. Terima kasih. Shalom. Sampai jumpa minggu depan.